Bagian 6. Bersikap aneh. Memangnya kenapa sih mas kok kayak panik gitu? Aku sengaja memancingnya dengan pertanyaan. Gak apa-apa kok, kilahnya. Aku tahu kalau Mas Bram tengah berbohong. Ternyata sedingin-dinginnya sikap seseorang kalau dalam keadaan salah, tetap akan terlihat aura ketakutannya. Ya udah, Mas mau sarapan dulu, ujar Mas Bram. Terlihat sekali Mas Bram menghindari percakapan. Aku melipatkan tangan di dada melihat kepergian Mas Bram menuju meja makan dan tersenyum miring. Lihatlah Mas, sepandai-pandai tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Dan sepintar-pintar manusia menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga. Dan bangkai yang kamu simpan saat ini mulai tercium, desisku. Aku pun segera membangunkan Rania dan menyusul ke meja makan. Aku berangkat dulu, ujar Mas Bram memecah keheningan. Kok buru-buru Mas? Gak dihabisin dulu makanannya? Cercaku melihat gelagat Mas Bram yang terlihat aneh. Sementara Mama dan Mita pun menatap heran ke Mas Bram. Pagi ini Mas ada meeting jadi buru-buru, jawabnya. Dan aku pergi dulu, pamitnya. Lalu menyambut tangan Mama. Sementara Mita seperti biasa akan mengadahkan tangan untuk minta uang jajan. Aku tidak lagi menjawab, lalu segera menyambut tangan Mas Bram dan mengantarnya ke depan pintu. Mas, nanti siang aku mau izin keluar sebentar, ujarku saat di depan pintu. Iya, jawab Mas Bram singkat. Usai mengantar Mas Bram ke depan pintu, aku kembali masuk. Kulihat Mama sama Mita masih melanjutkan sarapannya. Kenapa sih kok Bram kelihatannya aneh gitu? Tanya Mama penasaran. Aku hanya mengendikan bahu. Biar saja tidak aku kasih tahu kalau Mas Bram diam-diam punya wanita lain. Toh mereka belum tentu akan percaya padaku. Lebih baik diam saja sampai waktunya tiba. Paling juga lagi marah sama Mbak Naya, celetuk Mita sambil berangkat dari duduknya. Terdengar Mama hanya menghela napas. Tumben pagi ini Mama tidak banyak ngomel, mungkin lagi sakit gigi. Sementara aku hanya diam tidak menanggapi seperti biasa. Mita berangkat dulu ya Mah. Mita menyambut tangan Mama dan menciumnya. Sementara denganku ia hanya melambaikan tangan layaknya seorang teman sebaya. Dah Mbak Naya. Aku hanya membulatkan mata tidak percaya akan kelakuan adik iparku ini. Sama sekali tidak ada sopan-sopannya denganku. Mama pun segera bangkit dari duduknya. Terlihat piringnya pun masih ada isinya. Kenapa pagi ini semua orang bersikap aneh? Udah Mama juga mau pergi nanti. Sekarang mau siap-siap dulu. Mama pergi menuju kamarnya. Tinggallah aku dan Rania yang masih duduk di meja makan. Kulihat bekas piring Mas Bram. Mama juga Mita meninggalkan sisa makanan tidak seperti biasanya. Entah kenapa apa masakanku pagi ini tidak enak. Entahlah, yang jelas aku sudah mengerjakan tugasku seperti biasanya. Kok papa sama nenek sama tante makanannya gak dihabisin? Celoteh Rania dengan nada cadelnya. Aku tersenyum ke arahnya. Iya, papa sama nenek juga tante lagi buru-buru mau pergi sayang. Nah, sekarang punya Rania habisin ya. Jelasku seraya membujuknya agar tidak ikut-ikutan menyisahkan makanan. Siap Mama. Rania mengangguk dengan setuju. Aku pun kembali tersenyum melihat tingkah putri semata wayangku. Terima kasih nak, sudah menjadi penyejuk dan penentram jiwa di tengah keluarga ini. Usai makan, aku pun segera membereskan semua piring sisa makanan. Sementara Rania sengaja kubiarkan bermain sendiri sembari aku mengerjakan semua pekerjaan rumah. Saat akan mencuci, aku kembali menemukan benda asing di saku celana Mas Bram. Kuraih benda tersebut ternyata hanya sebungkus permen. Aku pun bernapas lega.
Ku yakin setelah aku menunjukkan penemuan semalam, ia tidak akan sembarangan lagi menaruh benda-benda yang mencurigakan dengan sembarangan. Pukul 9:30 semua pekerjaan rumah sudah selesai. Masakan juga sudah terhidang di atas meja. Hari ini aku tidak ke pasar dan membeli sayur di pedagang keliling. Aku menghela napas dan membuangnya dengan kasar. Merasa lega sudah mengerjakan semua pekerjaan rumah. Hari ini aku akan kembali ke rumah sakit. Aku bergegas kembali menuju kamar. Rumah nampak begitu sepi karena semua orang tengah pergi. Tiba di dalam kamar, aku melihat Rania tertidur di atas karpet tempatnya bermain, sepertinya ia kelelahan. Aku segera memindahkannya ke atas tempat tidur, lalu mengecek uang tabungan yang nantinya akan kugunakan untuk biaya pengobatan Oma. Uang yang kukumpulkan sisa pemberian dari Mas Bram. Sepertinya uangnya tidak cukup. Aku pun mengambil beberapa perhiasanku. Mudah-mudahan ini semua cukup. Setelah itu aku bergegas menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Tubuhku sudah terasa lengket dengan keringat yang bercampur bau masakan. Aroma bunga dari sabun memberi kesegaran. Seketika pikiran terasa rileks. Kuyuran air dari shower menambah tubuh terasa lebih segar. Usai mandi, aku melangkah keluar untuk bertukar pakaian dan mengeringkan rambut. Aku menyisir rambut panjang sepunggungku, lalu mengikatnya dengan rapi. Tidak ada bedak dan lipstik mahal, hanya sekedar bedak tabur milik Rania yang kusapukan pada wajah ini. Aku sengaja tidak membelikan sisa uang belanja bulanan untuk sekedar membeli bedak. Lebih baik ku tabung persiapan jika ada sesuatu yang lebih penting, atau sewaktu-waktu harus pergi dari rumah ini. Memikirkan itu hatiku terasa nyeri. Lebih baik aku segera membangunkan Rania, memandikannya dan mengganti pakaiannya. Kita mau kemana, Ma? Tanyanya saat tangan ini tengah menyisir rambutnya yang basah. Aku tersenyum. Kita mau ngejenguk Oma di rumah sakit, sayang. Oleh, ketemu Oma, ucapnya girang. Setelah bersiap-siap, aku dan Rania pun segera menuju rumah sakit di mana Oma Lastri dirawat. Semoga saja Oma Lastri keadaannya sudah lebih baik. Sebaris doa ku ucapkan dalam hati, berharap Tuhan mengabulkannya. Tiba di rumah sakit, aku segera menuju resepsionis untuk melunasi sisa pembayaran. Permisi, Mbak. Saya mau melunasi sisa pembayaran operasi kemarin atas nama Lastri, ucapku menjelaskan. Sebentar ya, Bu, saya cek dulu, balas Nisa yang ku ketahui namanya dari Vietnam. Oh iya, untuk pasien bernama Lastri semua biaya sudah lunas dan sudah dipindahkan ke ruang VIP. Jelasnya seraya menyunggingkan senyum. Apa? VIP? Tanyaku kaget. Siapa yang melakukannya? Apa keluarganya Oma? Siapa sebenarnya Oma Lastri?